Kenalin, namaku Aida. Ini pengalamanku waktu kerja di salah satu perusahaan ternama, yaitu perusahaan minyak. Waktu awal masuk, aku merasa semuanya baik-baik aja. Tapi aku salah. Semakin lama aku di sana semakin banyak hal tak terduga. Dari mulai aku melihat penampakan di ruang OB sampai teror hantu yang bernama Lingling. Aku sebenarnya tidak terlalu peduli dengan sosok itu. Namun sosok Lingling yang jahil sangat meresahkan walaupun dia sering membantu. Banyak hal yang aku lalui di sana. Sampai akhirnya aku mengundurkan diri setelah kerja 4 tahun lebih. Ya, dengan alasan pribadi. Minyak. Nah, kali ini gue punya cerita menarik guys dari seorang wanita yang bekerja di perusahaan minyak. Bukan guys, bukan minyak yang tadi. Jadi cerita ini tuh dikirim ke email RJ5. Nah, karena emang ceritanya itu yang wah gila sih, makanya gue bacain aja nih buat kalian. Kalau kalian pengen ngirim-ngirim cerita buat dibacain boleh banget. Langsung aja bisa lewat email atau di link form di deskripsi yang ada. Bisa pakai VN juga. Sama, jangan sampai ketinggalan nih guys. Buku pertama gue akhirnya terbit juga. Hilang dalam Dekapan Semeru. Jadi ini adalah kumpulan-kumpulan cerita horor pendakian. Salah satunya itu ada Hilang dalam Dekapan Semeru. Salah satu cerita terepik yang pernah ada di RJ5. Dimana gue berhasil mempertemukan mereka-mereka tuh selama 20 tahun yang gak pernah ketemu setelah tragedi kehilangan seorang teman di Gunung Semeru. Langsung aja nih pre-order untuk 3.000 orang pertama. Langsung kalian isi, ini juga terbatas cuman sampai 9 Juni ya. Dan ini juga 3.000 ya untuk pre-ordernya. Langsung aja linknya gue taruh di bawah, bisa di Shopee juga. So langsung saja berikut adalah ceritanya. Kisah ini dialamin sama Aida di tahun 2014. Saat itu dia baru aja diterima di sebuah perusahaan minyak yang cukup ternama di bagian produksi. Jadi tempat perusahaan kerja Aida itu sejenis perusahaan minyak buat penghangat tubuh gitu guys. Ini bukan Pertamini. Aida sendiri adalah sosok perempuan mandiri, tingginya sekitar 160 lah, umurnya 21 tahun. Saat itu emang dia tuh lagi nyari-nyari kerja ya, sekaligus dia mahasiswa karyawan juga. Untuk biayain kuliah sendiri guys, ini baru wanita strong. Hingga gak lama Aida pun dapat kabar diterima sebuah kerjaan. Tentunya dia sangat senang lah. Perusahaan tempat kerja Aida ini berada di daerah Jawa. Karena Aida di bagian produksi, jadi dia ke bagian shift siang tuh. Jadi dia kerja di hari Senin sampai Jumat, nah hari Sabtunya baru dia kuliah karyawan. Akhirnya hari pertama kerja pun tiba. Di situ Aida kenalan dong sama teman-temannya. Ada Hesti, ada Erlin, terus juga ada Dina, Devi, sama Imas. Untungnya nih di bagian si Aida itu banyak temen ceweknya. Ternyata nih Aida itu bisa nyetel cepet ya sama temen-temennya, terutama si Devi sama Imas. Karena mereka tuh anaknya cerewet, sama kayak Aida, orangnya heboh-heboh gitu lah. Ruang kerjanya sendiri ada di lantai 1 ya, jadi kayak ruangan-peruangannya itu cukup luas. Aida sendiri bertanggung jawab di produk yang udah selesai atau kayak udah dikemas gitu. Jadi nanti sebelum dijual, produknya itu kayak dicek dulu lah udah sesuai standar perusahaannya apa belum. Ngerti kagak kalian? Singkat cerita, kerja si Aida ini makin lama udah makin nyetel lah sama perusahaan ini. Aida praktis nggak ngalamin kendala yang cukup berat, ya paling lembur-lembur gitu aja. Hingga tiba-tiba ada sebuah obrolan yang sensitif saat itu.
Kalian tahu nggak sih kenapa ini produk minyak kita bisa laris banget? Ya iyalah, karena manfaatnya dong. Belum lagi iklannya di mana-mana. Anjir, maksud gue terlepas dari itu, pasti ada sesuatu di baliknya. Maksud lu? Semacam hal gaib gitu loh. Aida dan teman-temannya kaget mendengar suara itu. Soalnya kan mereka lagi ngomongin horor, tiba-tiba aja ada suara ngagetin gitu loh. Dan pas dicek ke ruangannya, ternyata sendok itu udah bertebaran jatuh di ruang makan. Padahal ruangan itu kosong. Pada bingung dong yang lain, ini kok sendok bisa jatuh? Nggak mungkin buat ketiup angin kan? Tapi di situ mereka mikir lagi, jangan-jangan tadi emang naruhnya itu ke pinggiran, jadi bisa jatuh sendiri. Setelah itu mereka semua kembali bekerja dan ketika udah sore, Aida pulang tuh dari kantornya. Dan ternyata ini adalah awal perkenalan Aida dengan dia di kantor ini. Buat kalian yang punya pengalaman horor nyata, bisa kirim cerita kalian ke email rj5 atau DM Instagram rj5. Beberapa waktu setelahnya di luar dugaan nih, ternyata banyak kasus yang bermunculan di perusahaan tersebut. Karena emang kan perusahaannya lagi berkembang naik nih. Jadi mereka itu kayak melakukan banyak perekrutan karyawan. Saking banyaknya malah muncul kasus-kasus pencurian produk di pabrik tersebut. Ini kok karyawan baru malah nyolong? Hal ini tentu meresahkan dong. Banyak karyawan yang jadi insecure gitu. Takutnya mereka juga malah dituduh lagi. Aida sendiri juga jadi resah, dia mikir. Kenapa nih kok karyawan baru pada kriminal begini? Padahal menurut dia, kerja di tempat ini itu udah lumayan enak. Aida makin kesal juga lama-lama karena kejadian itu semua karyawan kerja banyak yang double. Harusnya yang udah selesai, jadi malah ngitung ulang lagi. Jadi nambah produksi lagi. Semakin lama proses pencurian itu juga makin gak bisa diatasin. Karena yang nyuri itu bukan 1 atau 2 orang doang. Bahkan mereka seperti membentuk grup sendiri-sendiri. Di mana yang dicuri juga jumlahnya tuh gak sedikit. Apa iya mereka butuh uang? Karena emang produk ini tuh sangat laku di pasaran. Malam itu saat Aida ini lagi resah-resahnya, dia tuh malah ngeliat ada Pak Satpam ini lagi jalan ke arah ruang ganti. Padahal suasana kantor itu udah sepi. Mau ngapain nih Pak Satpam? Aida yang penasaran langsung ngikutin Satpam itu. Jadi si Aida ini jalannya kayak ngendap-ngendap gitulah, mirip maling supaya gak ketahuan sama Satpamnya. Karena dia penasaran ya kenapa Pak Satpam ini jalan ke arah ruang ganti staf. Dan setelahnya dia pun ngintip dari balik tembok. Satpam itu terlihat lagi buka laci dan mengacak-ngacak isinya. Aida sempat ingin menegur, tapi dia kaget ya. Karena pas dia lihat, ternyata itu ada beberapa botol minyak di dalam laci itu. Aida shock, sementara sang Satpam kayak langsung menyita minyak-minyak tersebut. Dan di luar dugaan, saat Aida itu lihat ke arah atas loker, dia lihat ada seseorang yang merangkak gitu dengan rambut panjang. Dan setelah diperhatiin lagi, ternyata sosok itu mirip kayak kuntilanak yang ada di film-film. Buset, karena takut si Aida itu langsung pergi dari sana. Dan setelahnya, dia langsung buru-buru tuh pulang ke mes tempat dia tinggal. Beberapa hari kemudian, si Aida ini kayak lagi asik ngobrol gitulah sama temen-temennya kayak ngerumpi gitu. Di sini Aida tuh belum cerita sama yang lain ya, kalau dia tuh sempat lihat kayak penampakan gitu di ruang ganti staf. Hingga tiba-tiba satu kantor mereka tuh dihebohkan dengan ada kayak staf lagi ribut-ribut gitu. Dan ternyata stafnya itu kesurupan. Aida sama teman-temannya langsung kepo dong, itu ada apa sih, ada apa gitu loh. Langsung aja dia datang ke tempat suara itu dan ternyata itu adalah Erlin, teman mereka yang lagi kesurupan, lagi dipegangin sama beberapa orang. Kenapa tuh si Erlin? Langsung deh sebagian dari mereka itu manggil Satpam. Untungnya nggak lama Erlin ini udah agak tenangan. Erlin merupakan salah satu teman Aida ya, walaupun dari tim produksi ternyata mereka ini beda kelompok. Nah Erlin ini emang orang itu terkenal agak sensitif ya dengan hal-hal yang begituan. Ya kayak peka-peka gitulah, dan bahkan Erlin ini katanya juga sering kesurupan. Ikut aku. Di ruangan itu, geledah tas warna putih di rak nomor 3.
Ternyata Erlin yang tadinya mulai tenang tiba-tiba kesurupan lagi, suasana jadi chaos. Gak lama satpam pun jalan untuk menuju tempat yang dimaksud Erlin. Dan ternyata nggak diduga-duga di situ ditemuin banyak banget botol minyak yang dibungkus plastik hitam. Jadi si Erlin ini kesurupan seakan-akan ingin menunjukkannya siapa orang yang mencuri produk minyak di perusahaan tersebut. Semakin hari semakin aneh aja di kantor itu. Setiap ada pencurian nih, pasti selainnya itu ada kesurupan. Dan seakan-akan pas lagi kesurupan, itu ngasih petunjuk gitu lah sampai pencurinya ketangkep. Kok bisa gitu ya? Si Aida mikir jangan-jangan ada hantu lagi yang ngawasin perusahaan ini. Nah, namanya di kantor ya, kadang tembok aja tuh bisa berbicara. Gosip pun mulai tersebar di kantor tersebut. Di kantor kita ada hantu namanya Ling Ling. Jadi yang gue dengar, dia itu makhluk tak kasat mata yang tugasnya ngawasin perusahaan ini. Hah? Maksudnya gimana? Iya, jadi Ling Ling ini selalu memberi informasi apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan di perusahaan. Kayak pencurian, pasti nanti Ling Ling ini yang akan bantu. Ling Ling, wah makin serem aja nih perusahaan pikir si Aida. Emang kan dia pikir lagi tuh belakangan banyak yang kesurupan, khususnya cewek ya. Terus nggak lama dia kayak ngasih petunjuk-petunjuk gitu sampai pencuri dari produk perusahaan tersebut tertangkap. Salah satunya ya teman Aida sendiri yang emang sangat sensitif ya. Bahkan nih mungkin karena saking capeknya kesurupan apa gimana, dia itu sampai mutusin buat resign. Tapi Aida mikir-mikir lagi dengan adanya Ling Ling di perusahaan itu juga sangat membantu ya buat nyegah niat orang-orang yang nggak baik di perusahaan itu. Dimana setelah kejadian tersebut terjadi PHK yang hampir serempak oleh karyawan baru karena mereka itu kedapatan mencuri. Aida sendiri masih bertahan di sana karena emang dia butuh biaya buat bayar kuliahnya. Hingga nih ada kejadian horor yang dialamin sama Aida lagi. Suatu hari Aida ini lagi masuk shift siang ya, kayak shift tengah gitu. Dari jam 2 sampai jam setengah 11 malam. Kerja nggak berasa, tahu-tahu waktu tuh udah jam 10 malam aja gitu loh. Nah dikit lagi kan pulang. Aida pun coba tuh ngajak temennya buat ngobrol. Namanya Eka. Malam itu rada sunyi karena emang mereka tinggal berenam aja tuh di bagiannya. Rata-rata karyawati lagi. Karena emang yang cowok itu ada di gudang. Entah kenapa Aida tiba-tiba aja merinding, padahal nggak ada apa-apa. Karena perasaannya tiba-tiba aja nggak enak, si Aida itu langsung nyenggol si Eka. Kak, kita ke musola aja yuk sholat. Ayo kata Eka. Yaudahlah mereka jalan tuh ke musola. Pas sampai di musola, Aida ini malah kebelet pipis. Ya udah akhirnya dia ke kamar mandi dulu. Kebetulan letak dari kamar mandi ini nggak terlalu jauh lah, jadi dia berani sendiri. Posisi toiletnya bersebelahan sama ruang OB yang digunain buat nyimpen barang kayak sapu dan lain-lain. Jalan tuh Aida dan pas sampai di toilet si Aida ini ngeliat kayak ada seorang perempuan di sana. Itu siapa ya? Dia coba lihat tuh lagi dimana kalau diperhatiin itu kayak sosok perempuan yang cukup tinggi, bahkan kayak lebih tinggi dari orang biasanya. Mukanya tuh nggak kelihatan karena ketutupan rambut. Itu manusia apa sapu? Soal bentukannya kayak sapu gitu loh. Yaudah akhirnya mendekat tuh si Aida ke arah ruangan OB. Dan ternyata di ruangan OB itu nggak ada sama sekali sapu. Lah terus yang tadi dia lihat itu apaan? Aida mendadak langsung merinding. Jantungnya itu deg-degan. Di situ dia mikir, jangan-jangan ini sosok Ling Ling lagi. Yaudah dia langsung buru-buru kabur tuh nggak jadi ke WC. Dia langsung pergi ke musola. Aida langsung ceritain hal itu ke Eka. Dimana Eka ini orangnya iya-iya aja. Tipikal orang nggak enakan kayaknya. Mereka berdua langsung mutusin buat balik aja lah ke tempat teman-temannya karena emang udah ngerasa takut. Sekitar jam setengah 11 malam Aida ini langsung pulang. Tenggo nih karena emang badannya tuh udah mulai capek. Tapi siapa disangka nih, ternyata sosok itu mengikutinya sampai di rumah. Sosok itu mendatangi Aida lewat mimpinya. Aida nggak tahu ya, tiba-tiba aja dia tuh lagi ada di perusahaan. Perasaan kok udah pulang, kok gue balik lagi ke sini ya?
Aida jadi bingung, dan saat dia lagi bingung, dia dikagetkan dengan sebuah angin yang melewatinya. Dan pas Aida berbalik, ternyata di sana ada seorang perempuan yang cukup tinggi dengan wajahnya yang tertutup rambut, persis dengan yang dia lihat sebelumnya. Ngapain kamu ngomongin saya? Saya nggak suka diomongin. Aida langsung kebangun tuh dari mimpinya. Dia ngos-ngosan ya, padahal lagi tidur doang. Dan dia shock juga. Kok bisa-bisanya sosok itu datang ke mimpinya? Dan ternyata ini adalah awal perkenalan Aida dengan sosok Ling Ling. Beberapa waktu kemudian nih, seiring berjalannya waktu ya, ternyata di perusahaan itu kembali nih terjadi perombakan manajemen. Biasalah kalau ada perombakan gitu, biasanya gosip-gosip di kantor itu jadi makin kenceng, istilahnya tembok aja bisa bicara. Mulai dari isu finansial, isu personal, bakat, sampai isu horornya. Dulu, katanya awal berdiri perusahaan ini setiap tahun itu selalu motong kerbau dan diambil kepalanya aja, buat dikubur di pintu gerbang utama perusahaan. Tujuannya untuk apa, Pak? Wah, kalau itu saya kurang tahu. Kok jadi horor nih perusahaan? Nah, si Aida itu juga dengar informasi ya, katanya manajemen yang baru ini tuh kayak nggak percayalah tentang ritual-ritual begituan, kayak ritual potong kepala kerbau, inilah, itulah. Yang mereka percaya itu kayak pakai logika aja lah, dimana kalau kerjanya bagus, produksinya meningkat, ya pasti nanti pendapatan juga meningkat. Ya kan emang harusnya juga begitu. Tapi nih entah kebetulan atau enggak, setelah nggak dilakukan ritual tersebut, ada sebuah tragedi yang sangat mengerikan terjadi di perusahaan tersebut. Aida menyaksikan saat pagi hari ada seorang ibu-ibu yang tertabrak truk kontainer. Badannya terlindas dan ibu-ibu tersebut pun langsung meninggal di tempat. Aida shock, dimana setelahnya banyak juga tuh kejadian kecelakaan yang ada di depan kantor Aida. Di situ Aida mikir, apa jangan-jangan ini tumbal? Di part terakhir. Tiba-tiba aja ada karyawan cewek kesurupan, dan pas kesurupan dia itu mengatakan kalau dia itu adalah ibu-ibu yang terlindas truk di depan. Ibu-ibu itu mengatakan kalau dia dijadikan tumbal oleh perusahaan ini. Sosok Ling Ling ini kerap mengganggu Aida. Entah kenapa ya, Aida juga nggak ngerti. Dan belakangan Aida ini juga baru tahu kalau ternyata sosok Ling Ling itu adalah anak dari yang punya perusahaan.